Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Fasal di dalam menyebutkan sesuatu dari benda-benda yang najis. Wa ma yadhuru minha biddibaghi wa ma la yadhur, dan apa yang dapat suci darinya. Darinya ini dari apa? Dari a'yan mutanajjisah. Jadi ha itu a'yan al mutanajjisah biddibaghi dengan dibag, dengan disamak, wa ma la yadhuru, dan apa yang tidak bisa suci dengan disamak. Wa juludul maitati, dan kulit-kulit bangkai, ya kulit-kulit bangkai, kulluha seluruhnya, tadhuru biddibaghi dapat suci dengan sama. Sawaun fi dzalika, sama di dalam hal tersebut. Maksudnya apa? Dzalika yakni dapatnya kulit tersebut suci dengan cara menyamak maitata ma'kulil lahmi wa ghairihi, bangkai hewan yang dapat dimakan dagingnya dan selainnya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya al-hayawan itu terbagi menjadi dua, ma'kul al-lahm dan ghairu ma'kul al-lahm. Dapat dimakan dagingnya dan tidak dapat dimakan dagingnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak dapat dimakan dagingnya ini haram dagingnya dimakan, meskipun proses matinya adalah dengan cara disembelih. Ya, meskipun proses matinya adalah dengan cara disembelih. Misalnya apa? Misalnya singa, harimau, anjing, gagak, dan lain sebagainya, itu semuanya ghairu ma'kulil lahmi, tidak dapat dimanfaatkan dagingnya untuk makanan. Oke. Kemudian ma'kulul lahmi ini ada dua cara matinya, ya cara matinya. Ma'kulul lahmi ini ada dua. Apakah dia itu muzakka bidakatin syar'iyah, atau dia selain ini ghairu muzakka, atau dia muzakka dulu, muzakka bidakatin ghair syar'iyah, dengan sembelihan yang tidak sesuai dengan syariat, atau dia ghairu muzakka. Ya, muzakka bidakatin syar'iyah. Hewan misalnya apa? Kambing, ya kambing, sapi, rusa, unta, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah hewan-hewan yang ma'kulul lahmi. Kemudian dilihat cara matinya. Apakah cara matinya itu muzakka bidakatin syar'iyah? Ya, muzakka bidakatin syar'iyah, maka dia bukan termasuk maita. Laisa maitatan. Dia bukan termasuk maita. Kalau dia bukan termasuk maita, berarti seluruh anggota tubuhnya hewan tersebut suci. Ya, kalau dia bukan bangkai, maka seluruh bagian tubuhnya suci. Tanduknya, bulunya, kulitnya, dagingnya, semuanya suci. Dapat dimanfaatkan, dapat dikonsumsi. Kalau dia muzakka, ya ma'kulul lahmi, kambing, sapi, rusa, unta, ini semuanya muzakka bidakatin ghairu syar'iyah, dengan sembelihan yang tidak sesuai dengan syariat. Sembelihan yang sesuai dengan syariat itu adalah ya memotong al-mari wal hulqum, jalannya nafas dan jalannya makanan. Di sini nih ada dua jalan, jalannya udara dan jalannya makanan. Itu saat menyembelih harus terputus semuanya, baru itu disebut dengan muzakka bidakatin syar'iyah. Ada yang muzakka bidakatin ghairi syar'iyah,
yaitu ya misalnya hanya disembelih tapi belum selesai sembelihannya, masih cuma satu jalur yang dia putus, yang jalur lain belum dia putus. Ya, maka ini jadinya adalah jadi maitah. Apalagi kalau dia matinya tidak disembelih, ghairu mudzakah, maka dia juga maitah. Oke? Atau dia adalah hayawan ghairu ma'kulil lahmi, anjing, harimau, dan lain sebagainya, yang seperti itu, yang haram dimakan dagingnya, kucing misalnya. Nah, dia disembelih atau tidak, maka dia tetap maitah. Maitah wa in zukkiya, meskipun dia zukkiya. Ya, zukkiya. Dia adalah bangkai meskipun disembelih sekalipun. Nah, sekarang yang kita bahas adalah maitah-maitah ini. Maitah-maitah ini daging pasti tidak bisa dikonsumsi, ya. Dagingnya pasti tidak bisa dikonsumsi. Sekarang ada kulit, ya. Sekarang ada kulit. Kulit ini bisa dimanfaatkan, tetapi sekarang kulit ini keadaannya adalah najis karena dia adalah bagian tubuh dari bangkai, maka dia hukumnya najis. Untuk mensucikannya, ya, al-julud, untuk mensucikannya butuh namanya dibag, ya, disamak. Butuh disamak. Apa menyamak itu? Yaitu adalah naz'u fadolatil jildi, ya, fadolatil jildi mimma yu'affinuhu. Naz'u fadolatil jildi mimma yu'affinuhu bihirrifin. Ya. Naz'u di sini kalau secara bahasa naz'u itu artinya adalah mencabut. Kalau di sini kita artikan menghilangkan fadolat. Fadol itu artinya adalah lebihan. Ya, fadol itu artinya adalah lebihan. Maksudnya lebihan itu apa? Hal-hal yang selain kulit. Hal-hal yang selain kulit. Apa saja itu? Misalnya di kulitnya itu ada lemaknya, ya, ada darahnya, ada apa namanya itu yang apa? Ada selaputnya, kemudian ada lendirnya. Nah, itu semuanya adalah fadolatul jildi. Nah, itu dihilangkan. Fadolatul jildi ini dapat membusukkannya, mimma yu'affinuhu, dari apa-apa yang dapat membusukkannya. Yu'affinuhu, afan itu artinya adalah busuk. Makanya kamu kalau Sayyidina Utsman bin Affan, kalau Affan itu dari kata-kata affa, ya'ifu, artinya adalah menjaga diri. Kalau Utsman bin Affan seperti itu, busuk. Ya, jangan keliru tasdid sudah salah makna. Bihirrifin, dengan sesuatu yang hirrif. Hirrif itu adalah, ada yang mengatakan dia itu adalah panas, ada yang mengatakan dia itu pedas, ya. Walhasil itu adalah sesuatu yang punya kekuatan, apa istilahnya, kekuatan untuk membersihkan. Di situ dia termasuk zat keras. Ya, hirrif itu adalah termasuk zat keras. Zat keras itu, paham Daifur? Zat keras itu seperti apa? Zat keras itu apabila kamu cuci baju pakai apa? Pakai deterjen. Cuci baju pakai deterjen, kemudian tanganmu itu ada apa? Gelodok itu, bahasa kami itu gelodoki. Apa namanya? Mengelupas. Ya. Mengelupas. Ya, mengelupas. Itu berarti benda tersebut keras. Ya. Benda tersebut itu adalah benda keras. Sehingga
kulit kita bisa rusak dengan itu. Nah, ini di sini memakai apapun itu yang penting hirif, baik itu dari bahan alami maupun dari bahan buatan ya kimia, tidak masalah. Di sini. Yang penting apa itu? Yang penting adalah kulit tersebut sudah bersih. Ya. Kulit tersebut sudah bersih. Kemudian bersihnya itu dobitnya seperti apa? Kita ketemu sama dobit lagi. Dobit kamal ad-dibag. Dobit selesai menyamak. Antazula itu dobit judul ya. Kamal. Dobit kamal ad-dibag. Dobit sempurna, selesai menyamak. Antazula fadolatul jildi, hilang ya, hilang fadolatul jildi itu sudah hilang semuanya. Antazula fadolatul jildi bihaitsu lau nuqi'a fil ma'i qalilan la ya'udu ilaihi al-afan. Bihaitsu hilang, fadlatul jilidnya itu hilang, bihaitsu sekiranya lau seandainya nuki'a dimasukkan filma di dalam air qalilan sebentar, la ya'udu tidak kembali, la ya'udu ilaihi kepada kulit tersebut al-afan, busuk ya, tidak kembali busuk. Kalau dia dimasukkan ke dalam air lama, ya mesti dia akan busuk. Kalau misalnya dia cuma sekedar terkena air, kita tahu sekarang punya jaket kulit, punya sepatu kulit, punya topi kulit atau barang-barang kulit yang lain. Seandainya dia kena hujan, kan enggak terus dia langsung rusak, langsung membusuk, kan tidak. Mungkin kalau dia tidak cepat dirawat itu ada jamurnya, tapi itu bukan busuk, itu cuma menjamur. Tapi tidak kemudian dia menjadi busuk. Karena apa? Karena sudah selesai dibagnya. Di situ di kampung saya itu, di depan kampung saya itu ada pabrik kulit. Ya, ada pabrik kulit di situ. Kalau proses dibag di situ pakai bahan kimia, dimasukkan kulit yang bergelondong-gelondong itu ke dalam tong besar, kemudian dimasukkan zat kimia, diputar-putar dengan air panas juga, sehingga sampai selesai dibagnya. Ya. Nah, di sini semua kulit hewan maitah dapat disamak illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya anjing dan babi, wa ma tawalla min huma, dan apa yang terlahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya, apa itu anjing saja atau babi saja, ma hayawanin tohir, bersama hewan. Jadi peranakan dari anjing misalnya sama sapi, kemudian lahirnya itu rusak, kali aja ada seperti itu. Nah, rusaknya itu dia akan ikut najis juga, najisul ain, ya, najisul ain namanya. Najisul ain itu apa? Bendanya sudah najis. Dari bendanya, zatnya itu sudah najis. Najisul ain ini kayak kemarin kita membahas tentang ma'un najis, apa? Al-baul misalnya. Al-baul itu memang sudah najisul ain. Tidak bisa tidak bisa disucikan. Ya, tidak bisa suci. Juga
Anjing juga seperti itu, di kata kita rekodoyo, ya diusahakan seperti apapun saja tidak bisa dia itu jadi suci. Babi juga seperti itu, diusahakan seperti apa saja tidak bisa menjadi suci. Wa adzmul maitati wa sya'ruha najisun, dan tulang bangkai dan bulunya bangkai itu najis. Pokoknya seluruh yang disebut maitah, anggota badannya semuanya najis. Bahkan makuti'a minal hayawan wa huwa hayyun kamaitatihi apa yang terpotong atau yang terlepas dari hewan dan hewan tersebut dalam keadaan hidup, kamaitatihi, maka hukumnya yang terlepas itu tadi seperti hukum maitah. Ya, hukumnya seperti hukum maitah, seperti hukum bangkai jadi najis. Kalau misalnya kucing kemudian dia diem di karpet ini, kemudian bulunya itu rontok di dalam karpet ini, itu adalah bagian tubuh dari kucing yang terlepas dari kucing tersebut, sedangkan kucing tersebut masih dalam keadaan hidup, maka hukum bulunya yang berserakan di sini ini hukumnya najis karena dia kamaitatihi. Ya, paham ya? Kamaitatihi. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang satu masalah, yaitu adalah janin. Ya. Janin maksudnya adalah janin dari hewan. Atau kita persempit saja, janinul mudakkah. Oke, kita sepakati janinul maitah itu hukumnya seperti maitah, berarti najis dan haram dimakan. Oke, kita sepakati ini janinul maitah. Sekarang kita membahas tentang janin al mudakkah. Janinnya binatang yang disembelih. Janinnya binatang yang disembelih, apakah dia itu najis atau dia itu halal atau seperti apa? Janinul mudakkah menjadi dua. Ya. Janinul mudakkah menjadi dua atau menjadi tiga, nanti kita lihat saja. Kharaja atau ukhrija min batni ummihi maitan. Dia dikeluarkan dari perut induknya dalam keadaan sudah mati. Ya, dalam keadaan sudah mati. Maka hasilnya adalah seperti di dalam matan itu fadakatuhu fi zakati ummihi. Maka sembelihan dari janin tersebut itu masuk di dalam sembelihan induknya. Kalau induknya itu halal dimakan, ya halal dimakan, maka janinnya juga halal dimakan. Oke? Atau dia sama, ini kamu tulis sama seperti ini, ukhrija min batni ummihi hayyan. Ukhrija min batni ummihi hayyan.
bawah maitan apa tuh? Maitan. Fadzakatuhu fi zakati ummihi. Fadzakatuhu fi zakati ummihi. Lihat hayyan ya, ukhrija min batni ummi hayyan. Dia dikeluarkan dari perut ibunya masih dalam keadaan hidup. Hidupnya itu hidup seperti apa? Apakah hidupnya itu hayat madbuh? Hayat madbuh maksudnya hidupnya itu tapi sudah sekarat. Kamu tahu kalau hewan ayam kemudian dia itu dipotong terus dilempar, pasti dia akan sekarat, ya kan? Ini namanya hayat madbuh. Ya, hayat madbuh. Hidup tapi hidupnya itu sudah sekarat. Hidupnya itu sudah seperti telah disembelih. Ya, seperti hewan yang telah disembelih. Sudah sekarat maksudnya. Maka ini hasilnya sama dengan ini. Zakatuhu fi zakati ummihi. Oke, kalau hayat, kalau kehidupannya itu hayat mustaqirroh, kalau dikeluarkan dari perut ibunya, ya perut induknya, dalam keadaan hidup dan hidupnya itu waras, sehat, ya hidupnya itu sehat, bukan sekarat, maka perlu untuk disembelih sendiri. Ya, perlu untuk disembelih sendiri. Yudaka mustaqilan. Mustaqilan itu artinya adalah sendiri, disembelih sendiri. Ya, tidak ikut di dalam zakat ummihi, tidak ikut di dalam sembelihan ibunya, tetapi dia harus disembelih sendiri. Karena apa? Karena dia sekarang hakikatnya dia sudah hidup sendiri, sudah tidak ikut kehidupan induknya. Hayyan madbu itu ikut yang dekat tuh. Iya, ikut ini. Sama berarti. Sama hukumnya dengan ini. Hayat madbu, ya. Maka itu sama dengan ini. Maksudnya apa? Dia dikeluarkan dari perut ibunya, kemudian dalam keadaan sekarat. Ya sudah, tunggu saja sampai mati, tidak usah disembelih lagi. Kalau ini dikeluarkan dari perut induknya, langsung bisa seger, kuat, kemudian bisa lari-lari. Ya tangkep. Dan jadinya yang dihilangkan. Jadi sekarang saya punya jilid, ya saya punya kulit, kemudian kulit ini masih dalam keadaan najis. Saya akan menyamaknya dengan bahan kimia. Saya sama dengan bahan kimia, sudah selesai saya ratakan, kemudian sampai sekiranya dia itu bersih, sudah bersih. Kemudian kalau sudah sampai bersih, ya sampai bersih seperti ini, maka sekarang kulitnya hukumnya mutanajis. Kulitnya ini hukumnya mutanajis. Tadi kan najis, sekarang kulitnya menjadi mutanajis. Karena apa? Karena masih ada sisa-sisa seperti lendir, seperti darah, seperti apa yang tadi masih nempel di sini, Setelah itu saya ambil air untuk menyiramnya dengan air. Sudah selesai sekarang kulit ini tohir. Ya, sudah selesai kulit ini tohir. Kemudian ulama memastikan bahwasanya yang disama itu adalah bagian dalam dari kulit, ya bagian dalam dari kulit. Tapi ada khilaf, bagian dalam itu yang mana? Bagian dalam itu yang dekat dengan daging, atau bagian dalam itu adalah ini apabila dibelah. Ini kalau dibelah itu ada yang ngomong bagian dalam itu adalah kulit ini apabila dibelah, yang ada di dalam situ itulah yang
sama. Yang bottom, yang bagian dalam, yang ini bagian luar, ini bagian luar gitu. Ada yang menyatakan bahwasanya yang bagian dalam yang disama itu adalah yang bagian sini, yang tidak ada bulunya. Yang ada bulunya itu adalah bagian luar, ya. Tapi kita pakai pendapat mu'tamad bahwasanya yang bagian dalam itu yang disama itu adalah yang bagian dalam yang dekat dengan daging, yang nempel dengan daging. Itu yang bagian dalam. Itu yang kita sama. Kemudian ketika kulit ini sudah disama, maka dia telah suci zahiran wa batinan, luar dalam sudah suci. Baik kamu memakai yang sebelah sini, kamu buat sholat misalnya, atau pakai buat sini buat sajadah, pakai yang sebelah sini itu suci. Kamu pakai untuk jaket kulit untuk sholat, ya bagian sini atau bagian sini itu suci, gitu maksudnya. Sudah sampai asar ya, belum asar berarti belum selesai jam pelajarannya. Sudah, ada lagi? Benda-benda yang buat nyamak. Benda-benda yang buat Benda-benda yang buat nyamak, saya tadi sudah mengatakan bahwasanya boleh benda-benda apa saja, baik itu alami maupun buatan, yang penting dia itu ada herif, ada sifat keras, ya, ada sifat keras, bukan keras-keras gini enggak, tapi keras secara, paham kan? Yang latih ya, air panas gitu. bukan air panas. Yang Kimia. kayak Iya. kimia gitu. Iya. Intinya yang panas gitu. Sabun, ya itu. Kalau di sini bebas mau pakai yang buatan maupun yang alami itu bebas. Nanti kalau pembahasan najis mughalladho pakai debu itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau di sini bisa pakai apa saja. Fadolat itu lendir. Fadolat. Fadolat itu tidak harus lendir, tapi segala sesuatu yang selain kulit. Kulit itu kan kalau dikelupas kulit dari dagingnya, maka di situ ada, misalnya ada lendirnya, ada selaputnya, ada darahnya, ada apa saja yang ada di situ kan. Nah, itu yang dihilangkan. Disisakan kulitnya saja, yang benar-benar kulit itu yang disisakan, yang lainnya dihilangkan. Sudah selesai ya, saya lanjutkan. Di sini ada, di dalam pasal ketiga ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum pemakaian wadah-wadah zahab dan fiddah. Hukumnya haram. Oke? Itu tidak usah saya tulis ya, sudah jelas. Pemakaian wadah-wadah zahab wal fiddah, emas dan perak, itu hukumnya haram, jelas. Ya, jelas kan? Wadah seperti apa? Wadah apapun itu yang disebut wadah, meskipun sekecil apapun. Ya, meskipun sekecil apapun. Meskipun itu adalah wadahnya celak. Celak itu apa? Yaitu celak. Yang kecil itu Buat itu pemakaian. Iya. Pemakaian itu pemakaian wadah, pokoknya yang berbentuk wadah dari emas dan perak itu hukumnya haram. Menyimpan, ini hukum pertama tadi. Hukum kedua, menyimpan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu juga hukumnya haram. Para fuqaha menyebutkan bahwasanya karena menyimpannya itu akan menggoda seseorang untuk memakainya. Menyimpannya itu akan membuat seseorang lambat laun akan memakainya. Sudah, itu hukum yang tidak perlu ditulis di dalam keterangan. Sekarang
ada namanya al-ina al-matli. Al-ina al-matli, wadah yang dicat atau dilapisi. Ya, wadah yang dicat al-matli ini dicat atau dilapisi dengan bidzahab wal fiddah, dengan emas atau perak. Nah, pemakaiannya wadah ini ya tadi kan sudah jelas, yang terbuat itu semua bahannya itu dari emas dan perak itu haram. Sekarang adalah wadah terbuat dari besi misalnya, tapi dia dilapisi, dicat dengan emas atau perak. Nah itu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum pemakaiannya? Hukmu istimalihi. Ya, hukum pemakaiannya. Lihat tilaknya. At-tilak kasifun atau at-tilak khafifun. Apakah lapisannya tadi tebal atau lapisannya itu tipis? Ya. Apakah lapisannya itu tebal? Apakah lapisannya itu tipis? Kalau tebal, maka sama, pemakaiannya haram. Itu bisa, tapi layak rum. Pokoknya intinya layak rum. Nah, untuk mengetahui dia tebal atau tidak, ya, untuk mengetahui dia itu tebal atau tidak, kalau di dalam ibarahnya ulama mereka mengatakan in hasola syai'un bi'ardihi 'alan nar. Ya. Tebal itu apabila terdapat sesuatu dengan menyodorkannya ke api, dengan memanggangnya ke api, misalnya dia meleleh, ya hasola syai' itu maksudnya adalah ada lelehan. Tahu leleh? Ya, leleh. Kalau misalnya wadah tersebut ditaruh di atas api, kemudian emasnya atau peraknya itu meleleh, maka membuktikan bahwasanya lapisannya tebal. Kalau la yahsul syai'un bi'ardi 'alan nar berarti khafif. Kalau tidak ada lelehannya berarti tipis. Kalau nggak ada lelehannya berarti misalnya dia itu hilang, ya sudah langsung jadi asap. Tidak meleleh tapi langsung jadi asap. Itu berarti tipis. Kalau dia itu dipanggang terus meleleh, maka itu membuktikan bahwasanya lapisannya tebal. Nah, ini bisa disebut dengan dobit. Dobit at-tilak al-kathif. Ini dobit at-tilak al-khafif. Ya, patokan lapisan itu tebal itu seperti apa? Patokan lapisan itu tipis seperti apa? Kalau tebal berarti hasola syai'un bi'ardi 'alan nar. Akan terdapat sesuatu jika dia dipanggang di atas api. Kalau dia itu tipis maka tidak akan terdapat sesuatu jika dia itu dipanggang di dalam api. Tapi langsung meleleh, tapi langsung
memuai, langsung menjadi asap. Itu biordio saja. Bi'ardihi. Ardi. Biardi. Ini hasola, ini la yahsul. Tidak menghasilkan. Sebetulnya hasola itu ada atau terdapat. Itu yang pakai berlian gimana Ustaz? Hukumnya boleh. Ya, boleh. Maksudnya pakai berlian itu dipakai untuk makan minum, untuk wadah itu loh. Ya. Kalau memakai berlian untuk perhiasan, ya sudah itu perhiasan. Sekarang yang kita bahas ini adalah wadah. Wadah yang terbuat dari berlian. Oke? Wadah terbuat dari berlian, maka boleh memakainya untuk wadah makan dan minum misalnya. Untuk makan dan minum misalnya, tapi hukumnya makruh, boleh bersama adanya kemakruhan. Ya, boleh. Jadi bolehnya itu bukan mubah, tapi bolehnya itu makruh. Terus ini kan hukum isti'malihi, hukmu fi'lihi, melakukan, melapisi wadah dengan zahab wal fiddah itu hukumnya haram. Hukmu fi'lihi haramun. Hukum melakukannya, melakukan apa? Melakukan ini loh. Mengecat wadah. Mengecat wadah dengan emas atau perak itu hukumnya haram. Jadi ini masih satu masalah ya, masih satu satuan. Ini yang kita bahas adalah wadah yang dilapisi dengan zahab dan fiddah. Oke, ini adalah hukum pemakaiannya, ini adalah hukum melakukan mengecatnya itu, mengecat melapisinya itu. Ini adalah hukumnya. Nah, sekarang namanya tadbib. Tadbib itu artinya adalah menambal. Tadbibul ina bidzahab wal fiddah. Tadbibul ina, kalau ini kan tilak ya, tilak al-matli itu adalah, atau dalam apa ungkapan yang lain, al-ina al-mudabbab ya, al-mudabbab bidzahab wal fiddah, yang ditambal dengan zahab dan fiddah. Ya kan biasanya wadah itu ada dipatri ya, tahu dipatri, ditambahi itu, ditambahi apa namanya, lapisan itu kan namanya dipatri. Tadbib, tadbib, Tambalan. ya. Tadbib. Udah, Ya, itu kurung itu. bidzahab wal fiddah sudah. Hukumnya sekarang. Hukumnya kita melihat dobah tersebut
Ya dobah, maksudnya dobah itu tambalan tersebut. Ya dobah. Ini kok habis. Dobah. Menambal itu ya Ustaz. Hah? Tadbib menambal. Iya. Dobah ini kan tadbib itu kelakuannya. Ini dobah ini adalah bendanya, tambalan. Artinya dobah itu artinya tambahan. Dobatun. Apakah dobahnya itu kabiroh? Oh ini dobatul fiddo. Tambalan dengan perak. Apakah tambalannya itu kabiro atau sogiro? Ya, tambalannya itu besar atau tambalannya itu kecil. Kalau tambalannya itu besar, maka ada dua kemungkinan. Apakah dia itu li haja atau li zina? Apakah dia itu untuk kebutuhan atau untuk hiasan? Tambalan itu dia ditambal untuk kebutuhan atau untuk hiasan? Untuk kebutuhan itu misalnya dia punya wadah, kemudian wadahnya dari logam pastinya. Wadahnya itu pecah, akan dia tambal. Punyanya bahan untuk menambal itu dia hanya mempunyai perak saja, sehingga dia menambalnya dengan perak. Nah, berarti dia sekarang menambalnya karena haja, karena ada keperluan. Ya, karena ada keperluan. Lihaja ini artinya karena ada keperluan. Nah, kalau tambalannya itu besar dan karena keperluan, maka hukumnya makruh. Makruh. Itu tadbibul inaul Bid'ah. penyamarin. Itu maksudnya kelas di kitab lain itu tidak untuk Istilahnya. iya Berarti atau Kalau tambalannya itu besar dan untuk hiasan, maka hukumnya haram. Haram. Perilakunya dia itu menambal itu loh haram. Apabila tambalannya itu kecil, ya tambalannya itu kecil dan untuk keperluan lihaja, maka hukumnya mubah. Kalau tambalannya itu kecil, lizina, karena untuk hiasan, maka hukumnya juga makruh. Kemudian besar dan kecil ini kembali kepada uruf, ya ini besar dan kecil ini kembali kepada uruf. Uruf itu adalah pendapat atau keyakinan dari mayoritas orang. mayoritas orang saja. Mayoritas masyarakat mengatakan, oh ini tambalan segini ini, apakah mereka menganggapnya, anggapan mereka itu apakah dia kecil atau besar? Oh, di awam ahli sama saja. Iya, sama saja. Itu mubah ya Ustaz, yang dihajatin. Yang dihajatin. Iya. Rumah.
Adapun dobbatuz zahab, ya ini kan dobbatul fiddah. Dobbatuz zahab haramun mutlakon. Ya, kecil besar untuk hajat, untuk zina itu haram. Dobbatuz zahab haram. Harumun ya.